Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 dengan dosen pengampu Ibu Aliusni. Dengan saya sendiri sebagai moderator, Alia Hafifah dengan NIM 22060096 dan rekan saya. Fahri Ramadan dengan NIM 22060110. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Fahri Ramadan. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi adalah dua fenomena yang saling terkait secara erat. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat memberikan dampak signifikan terhadap proses pembangunan ekonomi suatu negara. Begitu pula sebaliknya. Dalam materi ini kita akan membahas hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pengertian, pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi merupakan topik kompleks yang memiliki dampak yang luas, kontroversial. Secara umum, pertumbuhan penduduk yang cepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan jumlah angkatan kerja dan konsumen. Namun, pertumbuhan penduduk yang berlebihan dapat menyebabkan tekanan pada sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur. Hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, model Malthus, teori yang diajukan oleh ekonom Inggris, Thomas Malthus, pada akhir abad ke-18. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan populasi cenderung melampaui pertumbuhan sumber daya yang tersedia untuk mendukungnya, seperti makanan dan tempat tinggal. Malthus memprediksi bahwa jika pertumbuhan penduduk terus berlanjut tanpa terkendali, akan terjadi peningkatan kemiskinan, kelaparan, dan penyakit yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan populasi melalui mekanisme alami seperti kelaparan dan penyakit. Yang kedua, teori Kuznets adalah sebuah teori ekonomi yang diperkenalkan oleh ekonom Simon Kuznets pada tahun 1000. Kurva Kuznets yang menggambarkan hubungan antara tingkat penghasilan per kapita dan tingkat ketidaksetaraan dalam suatu masyarakat. Menurut teori Kuznets, ketidaksetaraan pendapatan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan ekonomi ketika industrialisasi dan urbanisasi meningkat. Namun, seiring berjalannya waktu dan ekonomi berkembang, ketidaksetaraan diharapkan menurun menciptakan pola kurva seperti huruf U terbalik. Adapun faktor-faktornya, yang pertama tingkat kelahiran, yang kedua tingkat kematian, yang ketiga imigrasi dan emigrasi, yang keempat kepadatan penduduk, yang kelima pengelolaan sumber daya manusia, keenam teknologi kesejahteraan, yang kelima teknologi dan yang keenam kesejahteraan. Dampak pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi. Melihat bagaimana pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi, baik secara positif maupun negatif melalui aspek-aspek seperti tenaga kerja, konsumsi, investasi, mobilitas sosial. Pertumbuhan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pertumbuhan penduduk telah bervariasi sepanjang sejarah. Di masa lalu, pertumbuhan bisa melambat karena faktor-faktor seperti penyakit dan kelaparan. Masa kini cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih cepat karena peningkatan kesehatan dan teknologi. Di masa depan, pertumbuhan penduduk diproyeksikan menurun karena faktor seperti urbanisasi, pendidikan, dan kesadaran akan keluarga berencana. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu transisi demografis. Transisi demografis yaitu proses penurunan bertahap tingkat pertumbuhan penduduk dari tahap pertumbuhan yang hampir stagnan yang ditandai dengan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Kemudian melalui tahap pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dengan tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian rendah. Setelah itu memasuki tahap pertumbuhan rendah dan stabil di mana tingkat kelahiran dan kematian rendah.
Kemudian, adapun cara mengukur pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, rumus pertumbuhan penduduk. Rumus pertumbuhan penduduk yaitu pertumbuhan penduduk sama dengan jumlah kelahiran dikurang jumlah kematian, kemudian ditambahkan dengan imigrasi dikurang emigrasi. Dalam rumus ini, pertumbuhan penduduk dihitung dengan mengambil selisih antara jumlah kelahiran dan kematian, dan menambahkannya dengan selisih antara jumlah imigrasi dan emigrasi. Yang kedua, rumus pertumbuhan ekonomi. Rumus pertumbuhan ekonomi yaitu PDB tahun ini dikurang PDB tahun lalu dibagi PDB tahun lalu dikalikan dengan 100. Rumus ini mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam periode tertentu dengan membandingkan produk domestik bruto atau PDB pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Hasilnya kemudian diubah menjadi presentasi. Adapun pendekatan kebijakannya yaitu berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mengelola pertumbuhan penduduk dan mendukung pembangunan ekonomi. Yang pertama, program keluarga berencana. Yang kedua, pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. Yang ketiga, infrastruktur kesehatan dan pelayanan. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan keterampilan. Yang kelima, pembangunan ekonomi daerah. Keenam, kebijakan pajak dan insentif ekonomi. Yang ketujuh, promosi kesetaraan gender. Yang kedelapan, perlindungan sosial. Adapun dampaknya yaitu yang pertama, pasar tenaga kerja yang besar, konsumsi dan yang kedua, konsumsi dan permintaan, yang ketiga, diversifikasi tenaga kerja, yang keempat, tekanan pada sumber daya, yang kelima, tantangan sosial dan ekonomi. Penting untuk mengelola pertumbuhan penduduk dengan bijaksana melalui kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Jadi kesimpulannya, pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi saling terkait dalam sebuah dinamika kompleks yang mempengaruhi perkembangan suatu negara. Pertumbuhan penduduk dapat memberikan tekanan pada sumber daya alam, infrastruktur, dan layanan sosial. Namun, pada saat yang sama juga dapat menjadi sumber daya manusia yang penting untuk membangun ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan manajemen yang cermat terhadap pertumbuhan penduduk, termasuk pengaturan kelahiran dan investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Kebijakan yang efektif dalam hal ini mencakup program keluarga berencana, pendidikan seksual, pelayanan kesehatan reproduksi, investasi dalam infrastruktur dan keterampilan, serta promosi kesetaraan gender. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kalau ada salah dan jagal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.